wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman wa 'amalan wa fiqhan fid din ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Yaqutin Nafis fi Madhhab Ibn Idris karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala yang wafat tahun 1360 Hijriah. Dan kita sudah berada di penghujung Kitabus Shalah, di mana sebagaimana kebiasaan para fuqaha, mereka menutup pembahasan kitab salat dengan hukum terkait dengan penyelenggaraan jenazah. Para ulama rahimahumullahu taala secara umum menyebutkan penyelenggaraan jenazah itu di akhir kitab salat. Ya, muncul pertanyaan, mengapa penyelenggaraan jenazah dibahas di bab salat? Padahal memandikan jenazah itu termasuk mandi wajib. Dia masuk di bab toharah. Kenapa enggak dibahas penyelenggaraan jenazah di bab toharah, malah dibahas di bab sholat? Jawabannya karena dari 4 pelaksanaan jenazah, memandikan, menyolati, mengkafani, memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan, dari 4 ini yang paling penting adalah sholat jenazah. Yang paling penting adalah sholat jenazah, dan itu intinya. Sementara memandikan jenazah kan syarat syah sholat jenazah, maka intinya adalah di sholat jenazah. Karena itulah mereka membahas penyelenggaraan jenazah di akhir bab sholat, bukannya dibahas di toharah. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kenapa pembahasan sholat jenazah ditaruh di akhir bab sholat? Kenapa tidak dibahas misalnya sebelum sholat Jumat, pembahasan di sholat Jumat misalnya ya, atau di kumpulan sholat-sholat yang sunnah? Kenapa ditaruh di akhir pembahasan bab sholat sebelum masuk bab zakat? Jawabannya karena sholat jenazah merupakan sholat terakhir yang akan dialami oleh manusia. Dalam hal ini dia sebagai jenazahnya. Jadi sholat paling terakhir yang dia temui, yang dia hadapi di muka bumi ini adalah sholat jenazah. Karena itulah para fuqaha membahas sholat jenazah di akhir bab sholat. Ya. Qala rahimahullahu taala, ma yajibu lil mayit. Apa saja yang diwajibkan terhadap jenazah. Ya. Apa saja yang diwajibkan dilakukan kepada jenazah. Yang dimaksud jenazah di sini adalah jenazah muslim sebagaimana yang akan disebutkan. Kata beliau rahimahullahu taala, alladzi yajibu alaina kifaiyan lil mayyiti al muslimi al ghairi syahidin khamsatu asya. Amalan yang diwajibkan atas kita. Amalan yang diwajibkan atas kita, di mana wajibnya wajib kifayah, yang harus kita lakukan kepada seorang jenazah muslim yang bukan syahid, yang bukan mati syahid, kewajiban kita ada 5. Yang pertama, ghuslu, memandikan jenazahnya. Yang kedua, takfinuhu, mengkafani. Yang ketiga, hamluhu, membawanya ke kuburan. Ya, yang keempat, wassalatu alaihi, menyolatinya. Dan yang kelima, wadafnuhu, menguburkannya. Di sini penulis rahimahullah menyebutkan kewajiban kita terhadap jenazah muslim yang bukan mati syahid itu ada 5. Kebanyakan fuqaha Syafi'iyah itu hanya menyebutkan 4 saja, yaitu memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Di sini penulis menambahkan yang kelima, yaitu membawa ke kubur. Pada dasarnya membawa ke kubur ini bukan kewajiban tersendiri. Dia memang wajib membawa jenazah ke kubur, tapi dia bukan kewajiban yang berdiri sendiri. Dia ikut ke kewajiban penguburan.
Kita wajib menguburkan jenazah muslim. Nah, kalau meninggalnya di sini dikuburnya di sana, bagaimana caranya supaya kita menguburkan? Caranya dengan dibawa, ya, dibawa jenazahnya. Maka membawa jenazah itu konsekuensi penguburan jenazah. Konsekuensinya seperti itu. Lagi pula tidak semua jenazah itu ada yang dibawa. Misalnya jenazahnya para nabi. Para nabi itu di mana meninggal di situ dikubur, tidak boleh digeser-geser. Itu khususnya milik nabi. Para nabi semuanya seperti itu. Makanya Nabi Muhammad SAW dikuburkan di kamar beliau karena beliau meninggal di situ. Tidak boleh dipindah-pindah. Itu jenazahnya muslim, jenazahnya nabi maksud saya. Maka di sini tidak ada yang namanya membawa jenazah karena para nabi di mana meninggal di situ dikubur. Makanya kebanyakan fuqaha hanya menyebutkan 4 saja. Memandikan, mengkafani, menyolati dan menguburkan. Baik, kita lihat di sini kata beliau rahimahullahu taala, alladzi yajibu alaina, yang wajib atas kita. Siapa kita di sini? Kita yang dimaksud di sini adalah kaum muslimin. Kaum muslimin. Nah, baik itu laki-laki yang sudah dewasa atau perempuan yang sudah yang balik, maksud saya laki-laki yang sudah balik jadi yang dimaksud dengan kita, wajib atas kita untuk menyelenggarakan jenazah kita di sini adalah muslim. Kita di sini siapa? Muslim. Baik itu laki-laki maupun perempuan, ya, kepada jenazah laki-laki maupun perempuan, baik itu kita penyelenggara jenazahnya sudah balik ataupun belum balik. Makanya misalnya ada suatu jenazah meninggal, ya, seorang muslim. Kemudian tidak ada yang menyolati jenazahnya kecuali anak-anak yang belum balik tapi sudah mumayyiz, maka sah sholat jenazahnya, ya, yakni sudah menggugurkan kewajiban dari yang lain, ya, karena wajibnya wajib kifayah. Atau misalnya ada jenazah perempuan sudah disolati oleh jamaah perempuan, maka sholat jenazah bagi laki-laki untuk jenazah perempuan itu sudah gugur kewajibannya, tinggal jadi sunnah hukumnya. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Dikatakan kifaian, wajibnya wajib kifayah, di mana ketika sudah ada jumlah orang yang cukup maka gugur kewajiban dari yang lain. Tapi kalau tidak ada yang mengerjakannya sama sekali maka semuanya berdosa. Misalnya memandikan jenazah, berapa orang kira-kira dibutuhkan untuk agar bisa memandikan jenazah dengan benar? Misalnya cukup 2 orang. Oh, ada mungkin yang ini butuh 3 orang misalnya. Maka harus ada 2. Kapan cuma 1 maka masih berdosa semuanya. Karena misalnya butuhnya 2. Ya, kalau butuhnya 1, misalnya jenazahnya anak kecil, cukup 1 yang memandikan, ya sudah. Berarti 1 sudah gugur kewajiban. Nah, kemudian mengkafani, kira-kira butuh berapa orang supaya bisa mengkafani jenazah dengan baik? Misalnya butuh 3-4 orang misalnya, ya. Misalnya. Oke, berarti harus terpenuhi 3 atau 4 orang. Kapan kurang, maka masih berdosa semuanya sampai jumlah yang dibutuhkan cukup. Menyolati jenazah biar 1 orang. Karena sholat jenazah kan bisa berjamaah, bisa sendiri. Walaupun afdolnya sholat jenazah itu berjamaah dan paling minimal jumlah jamaahnya 40 orang. Sunnahnya seperti itu, 40 orang. Kemudian menguburkan itu kira-kira butuh berapa orang untuk turunkan jenazahnya dikubur dan seterusnya. Misalnya butuh 4 orang, ya sudah, berarti tidak boleh 3, harus minimal 4. Itu namanya fardu kifayah. Jadi berapa jumlah yang dibutuhkan itu harus tercukupi. Kalau sudah tercukupi, gugur kewajiban dari yang lain. Yang lain hukumnya jadi sunnah. Tapi kalau belum tercukupi, maka berdosa semuanya. Baik. Kemudian kewajiban kita ini, ya, kewajiban ini muncul soal sebelumnya. Dikatakan tadi alaina, kepada kita, yakni kita orang muslim wajib menyelenggarakan jenazah seorang muslim. Bagaimana kalau misalnya ada seorang muslim meninggal di tengah-tengah orang kafir? Misalnya dia dagang atau keluar negeri gitu ya, ke negeri-negeri kafir, dia meninggal di sana dan tidak ada orang muslim di sana. Tidak ada orang muslim di sana. Maka di sini kemudian diselenggarakan jenazahnya oleh orang kafir, misalnya dia tahu ini orang Islam, ya.
bahwa ternyata ini dimandikan, kemudian dikafani, dibungkus, baru dikuburkan. Nah, orang kafir yang menjalankan semuanya kepada jenazah muslim itu, maka hukumnya sah. Yang penting tidak boleh disolati. Ya, karena orang kafir tidak boleh sholat, kan tidak sah sholatnya maksud saya. Jadi kalau ada muslim yang menyelenggarakan jenazahnya orang kafir, dia hanya boleh memandikan jenazahnya, mengkafani, kemudian menguburkan. Adapun menyolati tidak boleh, tidak sah. Baik, akan diterangkan nanti biidznillah taala. Jadi orang kafir sah-sah saja menyolati jenazah, sah-sah saja memandikan jenazah muslim. Kapan? Kalau tidak ada muslim yang lain. Tidak ada muslim yang lain. Kenapa? Karena memandikan jenazah tidak diwajibkan niat. Niat pada mandi jenazah hukumnya sunnah. Karena itulah kalaupun orang kafir memandikan sah, karena memang tidak diwajibkan niat. Baik. Sudah ya, demikian pula mengkafani dan menguburkan. Kalau misalnya ada orang Islam, ya, tapi dia tidak mau kerjakan, malah orang kafir yang lakukan, maka dia berdosa, orang Islam ini. Nah, selanjutnya kata beliau, keempat kewajiban ini atau kelima kewajiban terhadap jenazah ini wajib kita tunaikan, kita laksanakan lil maitil muslim, kepada mayit yang muslim, jenazah yang muslim, baik dia laki-laki maupun perempuan, baik dia sudah balik ataupun belum. Sudah balik ataupun belum. Yang penting dia muslim. Kita tahu dia muslim, dia meninggal, maka wajib disolati jenazahnya. Walaupun dia mati tenggelam. Jangan sampai dia bilang, dia mati tenggelam, sudah basah, tinggal dikafani saja, tidak usah lagi dimandikan, sudah basah. Enggak. Walaupun matinya mati tenggelam, tetap wajib dimandikan. Walaupun matinya mati tenggelam. Ya. Walaupun dia membunuh dirinya sendiri, walaupun dia pelaku maksiat, dia membunuh dirinya sendiri, atau dia membunuh orang lain kemudian dia dihukum mati, maka tetap wajib dilaksanakan prosesi penyelenggaraan jenazah ini, wajib hukumnya. Ya. Bagaimana hukumnya kalau orang kafir yang meninggal? Apakah wajib orang muslim menyelenggarakan jenazahnya? Karena disebutkan di sini kewajiban yang 5 ini hanya diwajibkan kalau yang meninggal orang Islam. Bagaimana kalau ada tetangga saya orang kafir, ya, meninggal dan misalnya tidak ada kerabatnya yang bisa yang menyelenggarakan jenazahnya sesuai dengan agamanya dia? Tidak ada. Kita tetangganya orang muslim yang adakan selenggarakan jenazahnya. Atau misalnya keluarganya bilang, kami serahkan saja ke orang Islam, tolong diselenggarakan di jenazahnya ini. Bagaimana hukumnya menyelenggarakan jenazah orang kafir? Para ulama rahimahumullah taala mengatakan orang kafir itu ada 2 jenis. Ada kafir maksum dan ada kafir ghairu maksum. Kafir maksum itu kafir yang ketika dia hidup dilarang diganggu. Orang kafir ini dilarang diganggu, dilarang diambil hartanya, dilarang ditumpahkan darahnya, nggak boleh. Ini orang kafir yang terjaga nyawanya dalam Islam, dilindungi haknya dalam Islam. Ya, jelas sampai sini. Ini kafir maksum, ada 3, ada kafir muahid, kafir muamin, dan kafir zimmi. 3 jenis orang kafir ini terjaga nyawanya, namanya kafir maksum. Kemudian yang kedua ada kafir ghairu maksum. Orang kafir yang ketika dia hidup tidak terjaga nyawanya, tidak dilindungi nyawanya oleh Islam. Siapa itu? Kafir harbi. Kafir yang kita dengan negara kita dengan negaranya memang perang gitu. Tidak ada perjanjian damai, tidak ada perjanjian tidak saling menyerang. Memang lagi perang gitu. Kafir harbi. Yang kedua kafir murtad. Karena dalam Islam kalau orang murtad dihukum mati dalam Islam. Hukuman bagi orang yang murtad itu hukuman mati dalam Islam. Maka orang kafir murtad tidak terjaga nyawanya. Jelas ya? Nah, sekarang apa hukum menyelenggarakan jenazah orang kafir? Kata para ulama, kalau kafirnya kafir zimmi, kafirnya kafir maksum, seperti kita di Indonesia di sini, ada tetangga kita yang orang kafir ya, ini mereka kafir maksum, dilindungi, tidak boleh diganggu. Nah, kalau meninggal, maka muslim boleh menyelenggarakan jenazahnya. Apa yang dilakukan? Yang pertama, dia hukumnya boleh dimandikan. Memandikan jenazah orang kafir maksum hukumnya boleh. Jelas ya? Menyolatinya haram.
mengkafani mengkafani hukumnya wajib, ya, dan menguburkannya hukumnya wajib. Ya, menguburkan hukumnya wajib. Jadi memandikannya hukumnya sunnah, ya. Memandikannya hukumnya jaiz, boleh. Nah, kemudian menyolatinya haram. Kemudian mengkafani dan menguburkannya hukumnya wajib. Ya, ini kalau dia orang kafir maksum. Orang kafir maksum. Ya. Jadi kalau tetangga ada orang kafir meninggal, kemudian muslim yang menyelenggarakan jenazahnya, dimandikan hukumnya jaiz, boleh saja. Karena kan tujuannya untuk dibersihkan saja. Disolati tidak boleh karena dia bukan orang Islam. Dikafani wajib karena dia manusia, dia punya hak, wajib dikafani jenazah orang kafir ini, dan wajib juga dikuburkan karena dia punya kehormatan, dijaga. Ini kalau kafirnya kafir maksum. Adapun kafirnya kafir gairu maksum, itu semuanya jaiz kecuali sholat. Boleh dimandikan, boleh tidak. Haram disolati, boleh dibungkus, boleh juga tidak. Boleh dikuburkan, boleh juga tidak. Ya, kenapa? Karena orang kafir harbi tidak ada kehormatannya, nggak dijaga dalam Islam. Jelas? Ini terkait dengan penyelenggaraan jenazah orang kafir. Jadi boleh saja orang Islam menyelenggarakan jenazah orang kafir, yang penting jangan disolati. Dan kalau kita di Indonesia rata-rata kafirnya tentunya kafir maksum yang terjaga. Ya, maka boleh dimandikan, ya, kemudian wajib dikafani dan wajib dikuburkan. Tapi tidak boleh haram hukumnya disolati. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian dikatakan di sini wajib menyelenggarakan orang mayit muslim yang bukan syahid. Yang bukan syahid. Dia walaupun orang Islam, tapi kalau dia mati syahid, maka tidak dipenuhi semua 5 perkara yang disebutkan di sini. Ya. Untuk orang yang mati syahid, kewajiban kita cuma 2 sama orang yang mati syahid. 1, dia dikafani, 2, dikuburkan. Itu saja. Adapun dimandikan dan disolati hukumnya haram. Tidak boleh memandikan dan menyolati jenazah orang yang mati syahid. Tidak boleh, hukumnya haram. Kenapa tidak boleh dimandikan? Karena itu akan menghilangkan darahnya. Dan darah itu menjadi saksi bagi dia pada hari kiamat. Menjadi saksi, akan dilindungi dia dari azab kubur, ya, pada hari kiamat, ya. Dia akan ada bukti bahwa dia seorang yang mati syahid. Sebagaimana haram disolati. Kenapa? Karena orang mati syahid tidak butuh syafaat. Justru dia yang memberikan syafaat kepada orang. Ya. Orang jenazah disolati kan, orang yang menyolatinya itu pemberi syafaat bagi jenazah yang meninggal. Nah, tapi orang mati syahid itu tidak butuh, dalam tanda kutip, ya. Ya, dikasih syafaat. Justru dia yang memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Kan begitu dalam riwayat yang sahih. Jadi untuk orang yang mati syahid tidak boleh, bukan boleh, ya, haram dimandikan dan haram disolati. Orang yang mati syahid hanya boleh di mana? Hanya boleh dikafani dan dikuburkan. Itu saja. Bukan boleh, wajib, ya. Jadi orang yang mati syahid, hukum memandikannya haram. Hukum mengkafani wajib. Hukum menyolati haram. Hukum menguburkan wajib. Sekarang siapa itu mati syahid? Yang dimaksud dengan mati syahid di sini adalah syahidud dunia. Yang dimaksud di sini adalah orang yang mati syahid dari kacamata dunia. Bukan syahidul akhirah, bukan. Yang penting dia syahid dari kacamata dunia, maka dia tidak boleh dimandikan dan disolati jenazahnya. Siapa itu syahid dunia? Yaitu orang yang meninggal dalam perang melawan orang kafir dan meninggal gara-gara perang tersebut. Itu yang mati syahid. Misalnya lagi perang, kemudian dalam perang itu dia mati, meninggal di situ, maka ini yang namanya mati syahid di dunia. Syahid dunia namanya. Ketika dia meninggal ketika perang berkecamuk, maka dia dihukumi mati syahid. Baik dia meninggal karena musuh atau meninggal karena kena senjata sesama kaum muslimin, tidak sengaja, gitu ya. Tidak sengaja, orang Islam yang membunuh dia tapi tidak sengaja. Dia kena peluru nyasar misalnya, tapi di tengah-tengah perang.
Atau misalnya dia jatuh dari kudanya, keinjak, ketendang, mati. Intinya bagaimana apapun yang menyebabkan dia meninggal ketika sedang bentrok dan dia meninggal di situ, apapun yang membuat dia meninggal maka dia syahid dunia. Tidak boleh disolati dan tidak boleh dimandikan. Jelas sampai sini? Baik. Atau misalnya ada orang yang ketika selesai perang masih hidup, didapati luka-luka. Didapati apa? Luka-luka. Dibawa pulang ke tenda, bahkan mungkin dibawa pulang ke negaranya, tapi tidak sembuh-sembuh sampai meninggal. Maka ini juga apa? Mati syahid karena meninggalnya gara-gara luka di perang tersebut. Dan sampai sini, tidak sembuh sampai meninggal. Demikian pula yang misalnya kalau misalnya dia sempat sembuh, baru kambuh lagi lukanya, baru meninggal, ini bukan syahid. Tetap dia wajib dimandikan dan disolati. Misalnya dia luka parah di perang kemudian diobati, sempat sembuh. Setelah itu dia perjalanan pulang atau yang semacamnya ya, tiba-tiba lukanya berdarah kembali, pendarahan, kemudian dia meninggal gara-gara itu, maka ini bukan syahid. Kenapa? Karena dia sudah sempat sembuh. Jelas sampai sini? Demikian pula bukan orang yang mati syahid, seorang yang berperang kemudian ditangkap oleh orang kafir, dibawa pulang ke negara orang kafir, di sana dieksekusi, dihukum mati. Ini juga tidak dihukumi mati syahid. Ingat ya, enggak dihukumi mati syahid dunia, walaupun dia syahid akhirat. Paham sampai sini? Semua orang yang meninggal gara-gara perang, mau meninggal nanti di rumahnya, mau meninggal di negara musuh, dia syahid akhirat. Tapi yang kita bahas di sini syahid dunia. Paham sampai sini? Karena ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Nah, syahid akhirat ini ya tetap wajib diselenggarakan jenazahnya. Wajib dimandikan, wajib disolati karena dia syahid akhirat. Nah, yang tidak boleh itu syahid dunia. Baik. Contoh syahid akhirat apa? Perempuan yang meninggal karena melahirkan, yang meninggal hari Jumat, yang meninggal karena penyakit taun, ya, yang disebut syahid. Orang yang dibegal, dibunuh oleh penjahat, membela nyawanya, membela keluarganya, membela hartanya, syahid semuanya. Tapi ini syahid apa namanya? Syahid akhirat, bukan syahid dunia. Paham ya? Syahid akhirat. Mereka hukumnya sama seperti jenazah muslim pada umumnya, wajib dilakukan 4 perkara tadi. Paham? Dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Dia diantar ke jenazah, dikubur, baru dikuburkan. Baik. Sudah. Jadi kalau misalnya ada orang nih, dia berperang, di tengah-tengah perang dia luka parah, terus dia bunuh dirinya. Seperti yang terjadi di zaman Nabi SAW, dia bunuh dirinya. Atau dia melakukan penggelapan penggelapan harta ghanimah, belum dibagi dia sudah ambil duluan. Tapi dia meninggal di perang. Ini syahid dunia atau syahid akhirat? Dia hanya syahid dunia, tapi dia tidak syahid akhirat. Tetap dia mendapatkan hukum syahid dunia, tidak boleh dimandikan dan disolati jenazahnya. Kenapa? Karena dia meninggal di perang. Masalah dia bikin dosa, dia menggelapkan harta ghanimah, dia bunuh diri pada akhir karena lukanya. Ini apa? Tidak membatalkan syahid dunianya, tapi jelas dia bukan syahid akhirat karena dia berdosa. Makanya para ulama mengatakan ada syahid dunia saja, ada syahid akhirat saja, ada syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia saja kayak tadi perang tapi bikin dosa di dalam, bunuh diri atau mencuri ghanimah, itu syahid dunia saja, tapi tidak syahid akhirat. Baik. Ada syahid akhirat yang tadi yang meninggal karena melahirkan, yang semua disebutkan. Ya, itu syahid akhirat saja, tidak dikatakan syahid dunia. Yang ketiga ada syahid dunia plus akhirat, yaitu orang yang berperang dengan cara yang benar, tidak melakukan kejahatan, ya, 6, tidak melakukan penggelapan dan meninggal dalam perang, maka dia syahid dunia sekaligus syahid akhirat. Nah, yang tidak boleh diselenggarakan jenazahnya dalam artian tidak boleh dimandikan dan tidak boleh disolati adalah yang syahid dunia, baik syahid dunia saja atau syahid dunia dan akhirat. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini dikecualikan darinya ya. Jadi muslim yang bukan syahid. Kenapa? Karena yang syahid yang wajib padanya hanya dikafani dan
dikuburkan. Syahid di sini adalah syahid dunia. Baik. Kemudian masalah berikutnya terkait dengan bayi yang lahir dalam keadaan bayi yang meninggal gitu. Ya. Apa hukumnya menyelenggarakan jenazah pada bayi yang meninggal? Nah, bayi yang keluar dari perut ibunya tidak lepas dari 3 keadaan. Namanya asiktu atau asuktu atau asaktu. Tiga harokat bisa dibaca. Iya. Jadi bayi yang keluar dari perut ibunya nggak lepas dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama, dewasa. Paham? Wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib disolati, wajib dikuburkan. Kapan? Kalau bayinya sempat keluar dari perut ibunya dalam keadaan hidup, setelah itu meninggal, maka diperlakukan sama seperti jenazah dewasa. Keadaan yang kedua, bayi ini keluar dalam keadaan sudah meninggal. Jadi meninggal di dalam, keluar sudah meninggal. Jelas sampai sini sudah meninggal. Baik. Maka bayi yang seperti ini, ya, karena dia keluar setelah meninggal di dalam baru keluar, maka dia dimandikan, dia dikafani, dia dikuburkan, tapi tidak boleh disolati. Kenapa? Karena tidak bernyawa, meninggal duluan. Yang disolati itu hanya yang bernyawa. Jadi dia meninggal dalam perut baru keluar. Saya ulangi. Keadaan yang kedua tadi ya, dia meninggal dalam perut baru keluar. Tapi ketika keluar sudah berbentuk, sudah kelihatan kepalanya, tangannya, kakinya, sudah ada wujudnya manusia, tapi tidak ada lagi nyawanya. Maka di sini wajib dimandikan, wajib disolati, wajib dikafani dan wajib dikuburkan. Jelas sampai sini? Dikuburkan tapi tidak boleh disolati, haram disolati. Paham? Iya. Yang ketiga, bayinya keluar dari perut ibunya sudah meninggal, bukan meninggal lagi, mungkin belum ada rohnya. Karena keluarnya masih berbentuk daging, belum berbentuk kepalanya, belum kelihatan ini bentuk-bentuk tubuhnya. Paham ya? Keluarnya masih segumpal daging begitu. Ya, maka yang seperti ini cukup dibungkus kemudian ditanam. Jelas ya? Cukup dibungkus kemudian ditanam. Jadi bukan dikuburkan, bukan juga dikafani. Karena kalau dikafani itu ada aturannya. Kalau dikuburkan juga ada aturannya. Ini cukup dibungkus kemudian ditanam. Paham ya? Iya, ini sunnahnya. Kenapa? Karena ini masih berupa daging, belum berbentuk manusia, belum jelas mana kepalanya, tangannya, kakinya, dan otomatis tidak ada nyawanya. Maka haram dimandikan, disolati juga haram. Ya, dia cukup dibungkus, bukan dikafani ya, dibungkus saja baru ditanam. Ya, enggak juga dibilang dikubur. Karena kalau dikuburkan kan ada aturannya. Dalam kuburnya bagaimana, lebarnya, ada lahatnya di dalam, kan begitu, menghadap kiblat. Nah, kali ini enggak, cukup dibungkus kemudian ditanam saja. Baik, wallahu taala alam bissawab. Ya, ini saya kira terkait dengan beberapa hukum beberapa jenis jenazah yang memiliki perbedaan hukum. Iya. Sudah ya? Jadi kemudian ada juga jenazah-jenazah yang ada pengecualian walaupun tidak signifikan pengecualiannya. Misalnya jenazah yang meninggal dalam keadaan muhrim, baik ihram haji maupun umrah. Ini ada sedikit perbedaan. Misalnya jenazahnya tidak boleh ditutup kepalanya. Ya, tidak boleh ditutup kepalanya dengan kain kafan, enggak boleh. Kenapa? Karena status ihram, status muhrim tidak terputus hanya dengan kematian. Enggak. Jelas sampai sini? Jadi kenapa? Karena orang meninggal dalam keadaan muhrim akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah, masih melanjutkan ihramnya. Karena dia belum tahallul meninggal. Paham sampai sini? Belum tahallul meninggal. Yani belum tahallul awal pada haji, dia meninggal. Maka di sini kafarnya tidak boleh menutupi kepala. Kenapa? Karena orang yang ihram dilarang menutupi kepala. Perempuan wajahnya tidak boleh tutup, kain kafan tidak boleh menutupi wajahnya kalau dia meninggal dalam keadaan ihram, karena larangan ihram bagi perempuan menutup wajah, tidak boleh. Kemudian apa? Kain kafannya
Tidak boleh dikasih wangi-wangian. Tidak boleh ada wangi-wangian di jenazahnya orang yang meninggal dalam keadaan muhrim. Kenapa? Karena orang ihram dilarang pakai wangi-wangian. Maka dilarang juga dipakaikan. Paham ya? Ya, wallahu taala alam bissawab. Ini perbedaan walaupun tidak signifikan, tapi ada sedikit perbedaan dengan jenazah muslim pada umumnya. Baik. Ini saya kira penjelasan secara global terkait dengan 5 kewajiban yang disebutkan di sini, yaitu memandikan, mengkafani, menyolati, membawa ke kubur, dan yang terakhir menguburkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ternyata air, apakah boleh kita menggunakan peti dan untuk menguburkan? Oh iya. Ya, penggunaan peti mati itu pada dasarnya tidak disunnahkan. Jelas ya? Nah, dimakruhkan menggunakan peti mati untuk jenazah. Hukumnya makruh. Baik. Seingat saya ada khilaf, tapi yang masyhur hukumnya makruh menggunakan peti mati. Kecuali memang kalau kondisi tanahnya tidak memungkinkan, harus pakai peti supaya terlindungi. Misalnya longsor terus atau yang semacamnya ya. Maka di sini dibolehkan pakai peti mati, boleh hukumnya. Berapa menit lagi? 2 menit. Gimana? Enggak. Syahid dalam bab kita adalah meninggal dalam perang melawan orang kafir, bukan perang saudara sama muslim. Itu enggak dihukumi syahid. Ya, ini hukumnya sama seperti jenazah normal. Misalnya TNI berperang dengan pemberontak separatis, sama-sama orang Islam, cuman ini mau merdeka, ini mempertahankan, kan gitu ya. Tapi sama-sama orang Islam. Ini bukan yang meninggal di sini tidak dikatakan mati syahid dunia, enggak. Kalau syahid akhirat mungkin karena dia membela, dia disuruh pemerintah gitu ya. Ya, dia melindungi masyarakat. Syahid akhirat mungkin. Kalau syahid dunia tidak. Ya, tetap diselenggarakan jenazahnya sebagaimana normalnya karena bukan syahid dunia di situ. Ya. Qala rahimahullahu taala, kewajiban yang pertama ghuslul mait, memandikan jenazah. Yakni memandikan jenazah kalau bisa dimandikan. Kalau tidak bisa dimandikan maka ditayamumkan. Ya. Kalau bisa dimandikan walaupun dari jarak jauh wajib dimandikan, seperti misalnya pasien Covid kemarin. Jelas ya? Kalau dimandikan kan butuh waktu lama untuk dekat-dekat. Kalau dikhawatirkan menular misalnya, bisa disiram dari jauh. Boleh hukumnya. Jelas ya? Nah, sebagaimana sudah dijelaskan tadi, boleh orang kafir memandikan jenazah muslim, boleh. Misalnya aparat tenaga kesehatannya kurang, sementara yang meninggal banyak. Kalau mau ditunggu orang Islam yang memandikan semuanya, itu mungkin bakal lama dan khawatir menyebar dan semacamnya. Maka diturunkanlah semua dokter perawat-perawat atau yang semacamnya, tenaga kesehatan termasuk orang kafir untuk memandikan jenazah muslim. Sah, nggak ada masalah, boleh. Jelas ya? Kata beliau rahimahullah, contoh tidak bisa dimandikan, misalnya tidak ada air, mau ditunggu air lama, maka ditayamumkan. Atau misalnya jenazah orang yang meninggal terbakar sampai jadi arang gitu ya. Ini kalau kena air kan hancur. Ya, maka ditayamumkan saja. Contoh lain yang wajib ditayamumkan adalah jenazah laki-laki. Kalau tidak ada laki-laki di situ, cuma ada perempuan, maka perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki. Kewajibannya apa? Ditayamumkan. Itu pun pakai sarung, pakai pelapis, ditayamumkan. Demikian pula kalau ada perempuan meninggal, tidak ada di sekitarnya kecuali laki-laki, maka ditayamumkan, tidak dimandikan. Jelas? Ini beberapa keadaan
di mana jenazah tidak bisa dimandikan dan diganti dengan tayammum. Qala rahimahullahu taala aqallul ghuslil maiti ta'mimu jasadihi bil ma. Di sini beliau menyebutkan cara mandi jenazah yang paling ringkas sama yang paling lengkap. Rukun mandi jenazah cuma satu, kenakan air ke seluruh tubuh, itu saja. Niat bukan rukun. Niat memandikan jenazah hukumnya sunnah. Ya. Tapi ingat, ketika mewudukkan jenazah niatnya wajib. Niat mewudukkan jenazah wajib. Paham ya? Ya. Sementara niat memandikan jenazah sunnah. Makanya ada disebutkan teka-teki, ada suatu amalan yang wajib tapi niatnya sunnah, dan ada amalan yang sunnah tapi niatnya wajib. Jelas ya? Jawabannya, amalan yang wajib tapi niatnya sunnah adalah memandikan jenazah. Memandikan jenazah wajib tapi niatnya sunnah. Amalan yang sunnah tapi niatnya wajib adalah mewudukkan jenazah. Mewudukkan jenazah itu hukumnya sunnah. Jelas sampai sini? Sunnah, tapi niatnya wajib. Nanti akan diterangkan di cara lengkapnya. Cara simpel untuk memandikan jenazah, siapa tahu dibutuhkan karena kekurangan air, mungkin atau waktu yang mepet harus segera, maka cara memandikan jenazah paling minimal yang penting sah adalah mengenakan air ke seluruh tubuh jenazah, ya, sampai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jelas sampai sini? Kemudian semua kulitnya, lekukan tubuhnya, kemudian rambut, jenggot, rambut yang tumbuh di tubuhnya semuanya, luarnya, dalamnya, yang lebat maupun yang tipis semuanya harus kena, luar dalam. Tidak ada yang tidak boleh kena air. Sama seperti mandi junub lah, semua harus kena. Kapan sudah kena semuanya satu kali, sah, sudah bisa dikafani, sudah bisa disolati. Jelas? Itu cara paling minimal dalam memandikan jenazah. Baik, tentu saja di sini kalau pada tubuh jenazah itu ada najis, ya harus dibersihkan dulu najisnya. Sama seperti kalau kita mandi junub, sebelum mandi junub ada madhi yang melekat, maka dibersihkan dulu madhinya baru mandi junub. Kenapa? Karena itu bisa menghalangi air. Jelas sampai sini? Kecuali kalau najisnya satu kali disiram langsung hilang, maka dia bisa langsung mandi junub dengan niat sekaligus menghilangkan najis tersebut. Sama jenazah. Kalau ada najis yang melekat pada tubuh jenazah, disiram tidak bisa, maka harus dibersihkan secara khusus dulu. Dibersihkan, digosok, setelah bersih, baru dimandikan jenazahnya. Tapi kalau ada misalnya najisnya berupa cairan, satu kali siram juga langsung hilang, maka tidak wajib menghilangkannya. Bisa langsung disiram sekaligus. Mandi jenazah sekaligus menghilangkan najisnya. Kenapa? Karena satu kali siram langsung hilang. Maka tidak perlu ada pembersihan khusus dulu sebelum dimandikan. Iya, wallahu taala alam bissawab. Sudah ya? Ini simpel ini saja. Ya. Jadi cara untuk memandikan jenazah samalah seperti mandi junub. Cara paling minimal siram seluruh tubuh, selesai. Sudah bisa dikafani, sudah bisa disolati, dikuburkan dan seterusnya. Nah, kalau mau tata cara mandi jenazah yang lengkap, di sini beliau sebutkan yang wajibnya plus sunnah-sunnahnya. Kalau wajibnya kan cuma satu, siram air ke seluruh tubuh setelah menghilangkan najis pada tubuh kalau ada. Selainnya itu sunnah, dikeluarkan kotoran dari perutnya, semuanya ini sunnah, diwudukkan semuanya sunnah. Yang wajib itu adalah kenakan air ke seluruh tubuh. Baik, wallahu a'lam bishawab. Saya enggak tahu cukup waktunya atau enggak. Mungkin pekan depan insyaallah taala kita akan jelaskan terkait dengan tata cara memandikan jenazah yang lengkap. Ya. Bahwa secara umum memandikan jenazah itu dibutuhkan 3 jenis air. Ya, air yang dicampur bidara, yang kedua air biasa tidak campur apa-apa, dan yang ketiga air yang dicampur dengan sedikit kapur. Kemudian cara memandikannya minimal 3 kali, ya. Ini yang sunnah yang paling minimal 3 kali, bisa 5 kali, bisa 7 kali, bisa 9 kali. Insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Sudah betul soal? Gimana ya untuk melakukan yang ada yang ventilasi? Apa? Ventilasi.